Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Ibu Susi Andarini SPD dari SD Negeri Semampir Pati. Saya Siti Susi Susanti dari SDN Sukiharjo 03, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Dan saya Ibu Sri Utami dari SD Negeri Winono 1, Pati. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Tami. Bagaimana kabarnya Bu Tami ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Tami? Alhamdulillah saya juga baik. Ya. Jadi begini Bu, rencananya kan hari ini Bu akan melaksanakan coaching. Kemudian sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bu. Bagaimana? Ini monggo boleh silakan. Jadi begini Bu, pada saat proses coaching, nanti kan antara coach dan coachee akan melakukan percakapan. Nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai alur tirta, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian juga apakah jawaban yang diberikan oleh coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru kami. Kemudian dari jawaban tersebut, apakah nanti coachee dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan yang sudah dilontarkan guru kami, kemudian coachee nanti bisa menemukan jawaban atas masalah yang sudah dicari. Kemudian guru kami, saya ingatkan juga, nanti guru kami jangan lupa untuk menerapkan prinsip coaching, yaitu pengetahuan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Ya. Jadi yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu dari proses coaching yang nanti akan Bu Tami laksanakan, itu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baik Bu, terima kasih ya. Yang ingin saya kembangkan hari ini dalam proses coaching yaitu yang pertama kompetensi kehadiran temu atau present. Terus yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul itu Bu. Baik, jadi Bu Tami ingin mengembangkan kompetensi yang sudah disebutkan. Iya ya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Tami sebutkan tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Tami? Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Ya, baik Bu Tami. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin guru kami kembangkan. Ya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan pengembangan yang diinginkan oleh guru kami itu seperti apa? Indikator yang saya inginkan yaitu antara coach dan coachee dapat menemukan masalahnya yang dihadapi atau permasalahan yang dihadapi bisa menemukan solusinya. Itu ya? Ya. Baik, jadi nanti indikator pencapaiannya coachee dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Ya, seperti itu. Ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya nanti Ibu Tami silahkan melaksanakan proses coaching, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching kita selesai proses coaching kita sedang. Ya, siap dilaksanakan.
Baik, kalau begitu terima kasih Bu Tami. Ya. Silakan Bu dilanjutkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tami. Bagaimana kabar Ibu Susi hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Saya lihat kok rasanya seperti ada yang kurang ya dari Ibu Susi. Hari ini datang buku dan kurang bersemangat. Apa ya? Masa iya sih, Bu? Biasa aja kok, Bu. Tidak ada apa-apa, Bu Tami. Betul, tidak ada apa-apa. Yakin Bu? Yakin Bu tidak ada apa-apa? Dan terus kenapa kok saya lihat dari tadi kok kelihatan murung dan kurang bersemangat? Ayolah Bu, cerita, tidak apa-apa. Bu Susi mau berbagi cerita dengan saya. Ayolah Bu. Ayolah Bu, cerita. Bagaimana ya, Bu? Saya juga bingung, Bu. Ingin mulai dari mana? Apakah hari ini Bu Tami ada waktu buat saya untuk kita nanti bincang-bincang, ngobrol, diskusi, mendengarkan keluh kesah saya, Bu? Alhamdulillah, kebetulan hari ini saya sudah selesai mengajar dan sudah selesai mempersiapkan pembelajaran untuk besok. Dan segala sesuatunya sudah saya persiapkan. Silakan kalau Bu Susi mau berbagi cerita, mau berbagi keluh kesah dengan saya. Kira-kira nanti setelah Ibu Susi berbagi cerita dengan saya, yang diharapkan dari Bu Susi itu apa ya? Saya sih berharap ya, Bu, dari hasil diskusi kita, mungkin yang kita nanti ngobrol-ngobrol santai ya, Bu. Ya, saya ingin ada solusi dari permasalahan saya, Bu, yang selama ini mengganjal dalam benak saya, Bu. Seperti itu ya. Ya, Bu. Silahkan Ibu Susi bisa bercerita tentang keluh kesahnya kepada saya. Mungkin saya bisa membantu Ibu Susi dan membuat Ibu Susi yang tadinya kurang bersemangat murung menjadi bisa kembali bersemangat lagi. Monggo Ibu Susi, apa saya bisa? Ya, terima kasih ya, Bu Tami sebelumnya. Begini, Bu. Akhir-akhir ini banyak siswa saya yang sering datang terlambat masuk sekolah. Ada juga beberapa siswa yang dari keluarga hukum gitu ya, tidak, orang tuanya tidak satu rumah gitu ya. Itu datang terlambat, sudah seperti itu ya, Bu, datang terlambat ke sekolah. Mereka datang itu memakai pakaian dan juga kelengkapan seragam yang menurut saya sih asal-asalan ya, Bu. Ya. Mungkin kurang lengkap juga, misalnya saja mungkin tidak memakai ikat pinggang, dan juga ada juga itu saya lihat, Bu, ada siswa saya laki-laki karena dia itu datang terlambat sudah seperti itu, mukanya itu kelihatan pucel, rambutnya acak-acakan, tidak memakai ikat pinggang seperti itu. Kemudian sepatu pun saya rasa itu kurang kurang layak lah untuk dipakai. Jadi saya itu sangat prihatin. Dan lagi, Bu, kemudian ada lagi Bu Tami, siswa saya ya, Bu ya, sebagian besar itu karena kebetulan siswa saya itu orang tuanya itu pedagang. Mungkin mereka itu ada yang pedagang sore, pedagang cilok seperti itu ya, Bu. Ada juga yang pedagang kecil lalu muter keliling, kemudian ada juga yang jualan di pasar. Jadi mungkin karena tidak ada perhatian dari orang tua itu ya, Bu, karena orang tuanya juga sibuk untuk mencari atau menutupi kebutuhan keluarga, jadi mereka itu kurang perhatian dari orang tua seperti itu. Kemudian lagi, Bu, bahkan juga mereka itu
tidak hanya pada saat pembelajaran Bu kami terlambatnya itu. Bahkan mereka itu waktu pembiasaan, karena di sekolah saya itu ada beberapa hari ya, setiap hari lah Bu ada pembiasaan. Setiap hari Senin itu kami melaksanakan upacara bendera, kemudian Selasa, Rabu, dan juga Selasa Rabu itu kegiatan literasi Bu pagi hari itu. Jadi dimulai pukul 06.30. Jadi anak harus datang lebih awal seperti itu. Iya, kemudian setiap hari Kamis kita ada pembiasaan pembacaan Asmaul Husna, dan Jumat itu makan sehat, setelah itu senam dulu Bu, setelah itu makan sehat, dan Sabtu itu ada kegiatan Sabtu sehat atau Sabtu bersih Bu. Jadi ada seperti kerja bakti seperti itu Bu. Nah, kadang itu mereka itu datang terlambat Bu. Jadi kan anak-anak yang lain atau siswa yang lain sudah memulai kegiatan. Mereka tiba-tiba baru membuka pintu gerbang seperti itu. Nah, misalnya saja itu upacara bendera ya, kita sudah sampai pada acara pengibaran bendera, mereka baru datang. Nah, di saat itu konsentrasi peserta yang lain akan terganggu ya, seperti itu. Jadi yang harusnya mereka itu hikmat, jadi kurang fokus, dan konsentrasi mereka itu jadi buyar seperti itu. Nah, padahal kami upacara bendera, kebiasaan upacara bendera setiap hari Senin itu sangat penting. Karena apa? Untuk memupuk, selain untuk memupuk nasionalisme, meningkatkan nasionalisme ya Bu, apalagi anak-anak itu sebagai generasi bangsa Indonesia ya Bu, itu harus kita pupuk, kita tingkatkan nasionalismenya. Siapa lagi yang mencintai bangsa kita kalau tidak anak-anak generasi penerus kita, seperti itu ya. Selain itu juga untuk menghormati dan menghargai jasa para pahlawan ya Bu kami. Nah, kalau terus-terusan seperti ini, padahal sedini mungkin kan nasionalisme itu harus diterapkan ya Bu. Tapi kalau terus-terusan kita anak kita seperti itu, nanti kan kedepannya bagaimana? Seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti kan kalau kita mungkin sudah tua, sudah pensiun ya, itu kan mereka yang menggantikan kita, meneruskan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia seperti itu kan Bu ya, supaya negara Indonesia ini lebih maju lagi. Ya betul Bu. Ya seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu sering datang terlambat Bu kami. Begitu ya Bu. Jadi banyak sekali ya Bu masalahnya tadi yang datang terlambat, terus tidak memakai seragam dengan lengkap, atau kelengkapannya kurang, terus sepatunya juga kurang layak, terus dari pucol dan lain sebagainya ya Bu. Oh jadi saya paham ya Bu seperti itu. Terima kasih ya Bu karena sudah berbagi. Jadi sekarang kita fokus untuk mencari solusi dari masalah siswa tersebut ya Bu ya. Mari kita coba identifikasi situasinya Bu. Dari skala 1 hingga 10, kira-kira berapa besar yang Ibu capai dalam tujuan ini? Kalau kita hitung menurut skala ya Bu ya, rasanya itu menurut skala ya betul sekali. Kita hitung atau kita ukur dari skala 1 sampai 10, itu saya rasa dalam mencapai tujuan ini itu masih kurang. Jadi saya mungkin sekitar 4 ya Bu nilainya ya, karena masih banyak sekali Bu siswa saya itu yang datang terlambat, dan juga hal ini itu sangat mengganggu proses pembelajaran. Selain itu juga seperti tadi yang saya sebutkan di awal ya Bu ya, sebelumnya itu jadi mengganggu konsentrasi waktu pembiasaan, kegiatan pembiasaan yang harusnya kita itu khidmat, yang kita harusnya itu fokus anak-anak yang lain, itu jadi terganggu seperti itu Bu. Oh jadi begitu ya Bu. Ya saya juga paham Bu karena saya juga mengalami seperti itu sebagai guru ya Bu pastinya. Terus kira-kira bagaimana Bu Susi kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Ya Bu, selama ini untuk mengatasi masalah tersebut ya Bu kami ya, untuk mengatasi masalah yang siswa tersebut tadi. selama ini ya Bu ya, kalau saya sih
melakukan dengan para guru itu biasanya mencoba memberi pemahaman, dan beberapa siswa juga sudah mencoba berusaha untuk memperbaiki kebiasaan mereka yang datang terlambat ke sekolah, yang mungkin terlambat juga dalam kebiasaan dan kegiatan lain ya, sama yang pagi hari seperti itu. Akan tetapi Bu, di sini itu saya rasa kurang efektif Bu, dan kurang efektif sekali. Kenapa kok saya katakan kurang efektif? Karena mereka itu hanya datang tepat waktu saat diberikan pemahaman saja. Hanya mungkin keesokan harinya saja, atau beberapa hari, mungkin 2 hari atau 3 hari saja. Tapi setelah itu mereka akan kembali seperti biasanya, dengan kebiasaan mereka yang kurang memanajemen waktu mungkin kurang bagus, seperti dia kurang efektif dalam manajemen waktu, dan juga beberapa faktor nanti itu yang mempengaruhi mereka. Nah, kemudian mereka itu pada hari-hari berikutnya akan mengulang lagi kebiasaan mereka yang datang terlambat ke sekolah. Seperti itu, Pak. Waduh, repot juga ya Bu kalau seperti itu. Kalau anak-anak dibilangi tapi tidak konsisten terus mengulanginya, kan jadinya repot ya Bu. Nah, baiklah kalau begitu. Adakah peluang atau kemungkinan yang institusi lihat dari tadi, kemungkinan yang dilihat dari tadi? Ada Bu. Kebetulan saya mengikuti program guru pembela, dan baru saja saya mempelajari tentang sertifikat restitusi, kemudian pembelajaran KSE dan pembelajaran diferensiasi, kemudian juga pembuatan keyakinan kelas, bagaimana menyelenggarakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, yang berpusat pada anak, yaitu seperti filosofi Genser dalam kelas seperti itu. Kemudian juga keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan juga siswa, dengan meyakini nilai-nilai kebaikan universal ya Bu, sehingga siswa itu termotivasi datang tepat waktu ke sekolah. Selain itu saya juga melibatkan orang tua Bu. Jadi di sini saya itu karena saya mengikuti program guru pembela, saya berusaha untuk membebaskan kepada guru-guru atau rekan sejawat dan menyarankan untuk melaksanakan dan menerapkan sertifikat restitusi seperti itu, kemudian pembelajaran KSE, pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik bagi siswa, sehingga itu siswa nanti akan termotivasi untuk masuk sekolah seperti itu. Jadi bersama. Dan juga di sini saya juga bekerja sama dengan orang tua murid. Jadi apa yang dilakukan oleh anaknya di sekolah itu nanti orang tua harus tahu. Jadi kita harus bekerja sama. Ya, melibatkan orang. Ya, kalau ini sangat Bu, kurang efektif kalau kita hanya mengatasi sendiri di sekolah. Sedangkan di rumah orang tua tidak ada pergantian seperti itu. Wah, bagus sekali ya yang Ibu terapkan dari mengikuti program guru penggerak, terus menyebarkan atau mengimplementasikan di sekolah dengan menyebarkan ke rekan-rekan sejawat ya, agar menular ke teman yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan hambatan atau kendala yang Ibu Susi hadapi? Apakah muncul kendala atau tidak? Iya, baik. Ada juga sih Bu, beberapa faktor ya yang mempengaruhi, yaitu karena kendala dan juga tantangan, dan ada beberapa di sini saya melihat itu ada beberapa faktor Bu yang mempengaruhi anak itu atau siswa yang terlambat. Ya. Seperti yang saya utarakan sebelumnya ya Bu. Ya. Nah, selain itu juga ada beberapa faktor lagi Bu yang sangat mencolok ya Bu ya. Misalnya saja itu jarak rumah mereka Bu. Karena juga ada yang keluar dari desa kami Bu, dari desa ini sekolah saya, dia ada di luar Area. area sini. Jadi agak jauh sedikit. Nah, kemudian mereka itu datang itu harus pergi ke sekolah diantar orang tua. Sedangkan orang tua mungkin ada yang sendiri seperti itu, dan mungkin ada karena kegiatan yang lain, aktivitas yang lain. Jadi anaknya ini Bu,
seperti terhambat begitu, harus menunggu orang tuanya dulu selesai melakukan aktivitasnya baru diantar ke sekolah seperti itu. Dan ya dan lagi ada beberapa siswa itu yang sulit untuk menerapkan kebiasaan bangun pagi. Ya ini yang repot sekali. Karena saya perhatikan itu, setelah saya tanya-tanya ya dia itu ada mereka itu susah untuk bangun pagi. Kenapa? Karena mereka mungkin tidurnya larut malam. Nah selain itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya Bu ya, tadi ada siswa yang berasal dari keluarga berbanding. Jadi mungkin ini 3 hari ikut ibunya, kemudian 3 hari lagi ikut ayahnya seperti itu. Jadi orang tua tidak tinggal satu rumah. Jadi pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh mereka. Dan juga nanti yang lebih utama itu karena bagian dari seperti itu. Jadi perhatian dari orang tua itu kurang sekali, ini perhatian. Jadi mereka itu karena tidak diperhatikan, karena kurang perhatian, hanya perhatikan tapi kurang perhatian dari orang tua, jadi seperti itu. Malas untuk mungkin ada yang malas berangkat ke sekolah, apa bangun pagi kesiangan, seperti itu, tidak bisa bangun pagi, dan juga mungkin mereka itu karena kurang perhatian lagi asal-asalan saja, asal mereka berangkat ke sekolah itu sudah bagus seperti itu. Oh begitu ya, jadi banyak sekali ya Bu kendalanya yang Ibu Susi hadapi. Dari kendala-kendala yang Ibu Susi tadi bicarakan, yang juga Ibu sampaikan, kira-kira solusi apa yang akan Ibu terapkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Ya itu memang saya sudah berencana ya Bu ya, saya pikir bisa dengan melibatkan orang tua lebih aktif lagi melalui waktu dan untuk sosialisasi dengan orang tua. Jadi nanti semuanya orang tua kita datangkan, kemudian kita sosialisasikan dan kita lebih berbincang aktif dengan mereka. Jadi kita sama-sama memantau perkembangan putra putri bapak ibu wali murid, dan juga nanti kita sama-sama bekerja sama untuk memantau mengawasi perkembangan putra putri seperti itu. Dan sebagai awal saya menerapkan praktek segitiga restitusi. Saya menyarankan kepada guru juga untuk melaksanakan segitiga restitusi apabila ada siswa yang datang terlambat pada saat jam pembelajaran. Nah kemudian lagi Bu, saya juga menyarankan kepada rekan-rekan guru, rekan sejawat supaya menyelenggarakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kalau kita menyelenggarakan pembelajaran menyenangkan, nanti akan memotivasi murid untuk lebih rajin, giat berangkat ke sekolah mengikuti pembelajaran. Selain itu juga melaksanakan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sangat bagus. Karena apa kok bagus? Karena pembelajaran berdiferensiasi ini memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Apa ya sih yang diinginkan siswa itu nanti akan terpenuhi di pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Dan juga mungkin dengan menambah media pembelajaran yang menarik ya Bu, dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat sehingga murid termotivasi untuk rajin masuk sekolah. Ya selain itu menyarankan guru juga untuk menerapkan pembelajaran KSE untuk meningkatkan pemahaman emosional siswa agar sadar untuk datang ke sekolah sebagai kewajiban dan bukan itu hanya karena keterpaksaan, dan juga tanggung jawab siswa terhadap masa depannya, karena sekolah ini menuntut ilmu itu untuk masa depan mereka juga, seperti mereka sendiri seperti itu. Nah hal lain juga dengan mengingatkan ya dia solusi saya itu kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat dulu dengan murid seperti itu. Apabila mereka atau siswa itu melanggar keyakinan kelas, datang terlambat masuk sekolah seperti itu Bu kami. Jadi bagus sekali ya Bu, tadi solusinya ada
menerapkan segitiga restitusi, membuat pembelajaran yang menyenangkan, terus membuat pembelajaran berdiferensiasi, KSE, serta meyakinkan keyakinan kelasnya kembali ya Bu. Nah itu solusi dari Ibu Susi, bagus sekali Bu. Terus bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Iya Bu, kalau kita bikin atau kita amati dengan jangka waktunya ya Bu ya. Saya berharap sih Bu, dalam beberapa bulan pertama ini kita karena saya targetnya tidak terlalu tinggi dulu Bu. Saya melihat itu Pelan-pelan aja. ya betul sekali Bu kami. Saya berharap dari dalam beberapa bulan ini ya Bu sudah terlihat perubahan yang positif ya Bu, ke arah yang lebih baik dan lebih banyak siswa yang datang tepat waktu seperti itu Bu. Luar biasa sekali Bu Susi. Bagaimana Bu Susi untuk mengukur keberhasilannya dari rencana tersebut? Iya, kalau keberhasilannya ya, saya mengukur keberhasilannya bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang sudah hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka atau motivasi mereka dalam mengikuti setiap kegiatan sekolah. Seperti itu. Bagus ya Bu, luar biasa sekali. Kalau namun kan setiap rencana itu kan pasti ada tantangannya ya Bu. Bagaimana Anda menghadapi rencana tersebut? Saya berencana untuk menghadapi tantangan itu ya Bu ya. Ya. Saya akan mencoba berdiskusi ulang dengan guru dan atau rekan sejawat yang lain, serta menyarankan agar guru bersama dengan siswa membuat keyakinan kelas yang mungkin nanti akan disepakati bersama, kemudian berdasarkan keyakinan kelasnya berdasarkan nilai-nilai keterisian universal seperti itu. Dan langkah berikutnya juga saya akan berbicara dengan orang tua siswa yang sering terlambat untuk berdiskusi, mencari solusi dengan mereka supaya orang tua itu juga ikut memperhatikan ya Bu, dan ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan putra putrinya supaya lebih rajin dan lebih bersemangat, supaya orang tua itu juga lebih menyemangati putra putrinya untuk termotivasi berangkat ke sekolah itu dengan hati yang gembira, kemudian untuk datang ke sekolah tepat waktu dan lebih bersemangat seperti itu. Wah, bagus sekali Bu rencana aksinya. Terus kemudian bagaimana komitmen dan siapa yang membantu Ibu Susi dalam menjaga komitmen dari rencana aksi ini Bu? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini ya Bu. Ya. Dan berusaha keras agar siswa itu lebih disiplin untuk datang tepat waktu. Kemudian guru dan orang tua pasti akan mendukung, saya yakin seperti itu. Nah karena hal ini itu untuk kebaikan siswa juga dan juga untuk kebaikan pembelajaran di sekolah. Nah, mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan seperti itu Bu kami. Ya. Terus bagaimana dengan rencana dan tindak lanjut dari coaching ini? Setelah coaching ini apa yang akan diharapkan? Saya akan memantau ya Bu perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan guru kami lagi jika nanti ada hal yang perlu kita diskusikan ya Bu. Ya. Apakah guru kami bersedia Bu? Bersedia Bu, siap selalu Bu. Ya. Baiklah Bu, saya rasa Bu Susi itu bisa melaksanakan rencana ini dengan sebaik-baiknya. Jika ada perkembangan atau Bu Susi perlu bantuan, jangan ragu-ragu dan sungkan untuk berbicara dengan saya lagi. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan yang positif terkait tadi siswa yang sering terlambat dan berbagai masalah tadi ya Bu. Ya. Nah, saya tunggu kabarnya ya Bu dari hasil rencana tadi yang akan Ibu Susi lakukan. Tetap semangat ya Bu, semoga rencananya bisa berhasil dengan baik ya Bu. Ya.
Terima kasih Bu atas doanya dan juga dukungannya serta waktunya ya Bu sudah mau meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Ya, sama-sama Bu. Oh iya, ngomong-ngomong sekarang sudah jam 2 lebih ya Bu. Nah, sekarang kita absen dulu ya Bu, kita pulang. Ya Bu, mari kita absen kemudian pulang. Selamat siang Bu Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Utami, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, proses coaching hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Baiklah. Setelah proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Tadi dalam coaching terkait indikator yang ingin dicapai tadi bagaimana Bu? Oh, baik Bu. Jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, yaitu ada menanyakan tujuan, selanjutnya identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab coaching saya terhadap rencana aksi tersebut. Kemudian saya juga berhasil menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ini ya. Tadi Bu Ut, saya amati memang sudah berhasil dalam melakukan proses coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi nyata dari coaching, dan menanyakan tanggung jawab. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Bu Ut dengan Bu Susi. Sudah fokus dengan percakapannya, artinya Bu Ut sudah present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Bu Ut juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Susi, Bu Ut tadi adalah pertanyaan yang berbobot Bu. Terima kasih Bu. Ya. Jadi luar biasa sekali ya yang sudah dilakukan Bu Ut dalam proses coaching ini. Kemudian ya Bu ya, kedepannya mudah-mudahan Bu Ut makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa kira-kira yang ingin dikembangkan lagi? Terima kasih Bu Susi. Untuk kedepannya yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mendalami proses coaching dengan alur cerita yang lebih baik lagi Bu, agar saat saya melakukan coaching kedepannya bisa melakukannya dengan lebih baik. Itu yang saya ingin kembangkan Bu. Terima kasih Bu Ut. Untuk kedepannya yang ingin dikembangkan itu adalah ingin memahami lagi alur cerita untuk bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Baik Bu Ut, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan bagus sesuai dengan alur cerita. Saya akhiri hari ini ya pertemuan kita untuk observasi pasca coaching. Terima kasih, mudah-mudahan di lain waktu kita diberi kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Susan. Assalamualaikum.